Keluarganya mengalami krisis finansial setelah ayahnya ditangkap dalam kasus uang komite Rp20.000 di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Peristiwa itu sangat berat bagi kami. Ayah saya tiba-tiba harus dieksekusi di hadapan publik, kata Al-Farabi. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan rehabilitasi hukum kepada Rasnal. Rehabilitasi ini sekaligus menganulir surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sebelumnya, Rasnal bersama dengan Abdul Muiz dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, anggota DPRD Sulsel dari fraksi Gerindra, Marjono, beberkan kronologi lengkap sejak awal dirinya bertemu dengan Rasnal hingga akhirnya mereka diantar bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menerima rehabilitasi hukum. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang mengedepankan keadilan bagi saudara kita, Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz, ujarnya. Kemudian, kasus ini terjadi pada September. Pagi-pagi Rasnal datang ke rumah Marjono dengan wajah muram. Beliau bilang akan segera diberhentikan. Saya tanya apa masalahnya, lalu ia menceritakan semuanya. Katanya, Marjono lalu menghubungi BKD Sulsel. Kemudian informasi didapat SK PTDH akan segera keluar karena putusan MA sudah inkrah. Saya bingung karena putusan sudah inkrah dan gubernur wajib menindaklanjuti, katanya. Namun ia tetap mencari celah agar Rasnal mendapat ruang memperjuangkan nasibnya. Al-Farabi menyatakan 2 hari terakhir sejak kabar itu beredar, beban hidupnya jauh lebih ringan. Rasa takut bertemu dengan orang mulai berkurang, stigma yang selama ini melekat juga perlahan hilang. Selama hampir 5 tahun, Al-Farabi harus hidup dalam tekanan sosial yang berat sejak kasus uang komite Rp20.000 mencuat pada 2020. Kasus itu kemudian berproses panjang hingga berakhir pada putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2022 yang memvonis ayahnya 1 tahun 2 bulan penjara. Saya selalu mendampingi Bapak saat Bapak ditahan dan tidak bisa pulang. Itu pukulan paling berat dalam hidup saya. Saat itu ia masih menempuh pendidikan, tiba-tiba harus mengambil peran sebagai kepala keluarga di rumah. Bapak ditahan dan saya yang harus menjaga ibu, memperhatikan kakak dan mengurus semua urusan rumah. Tekanan mental semakin berat ketika ia masih berstatus guru sukarela dan mengikuti seleksi P3K. Sikap orang-orang berubah, ada yang mengerti, tapi banyak juga yang memandang lain. Ia memilih untuk tetap hadir di tengah masyarakat meski harus menahan komentar miring. Selama saya yakin Bapak benar, saya tidak akan meninggalkannya, tegasnya. Kemudian Pemprov juga segera cairkan gaji 2 guru di Luwu Utara. Guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan juga Rasnal kini bisa bernapas lega. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum dan juga memulihkan status mereka sebagai aparatur sipil negara. Ini sekaligus menganulir surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan Muiz dan juga Rasnal harus menunggu surat pembatalan pemecatan sebelum kembali mengajar. Ditunggu diaktifkan kembali sebagai ASN. Setelah itu bisa langsung pergi mengajar di sekolah. Persoalan gaji juga menjadi perhatian. Rasnal mengaku tidak menerima gaji selama 1 tahun 3 bulan sejak diberhentikan secara tidak terhormat. SK pemecatan Rasnal harus diterbitkan pada 21 Agustus 2025. Meski ia menjalani proses hukuman 8 bulan sejak putusan Mahkamah Agung pada September 2023. Pemecatan keduanya terkait dengan dugaan pemungutan dana Rp20.000 dari peserta didik dan digunakan untuk membayar gaji honorer yang tertunda. Rasnal mengatakan sejak 1 Oktober 2024 gajinya tiba tidak masuk ke rekeningnya.
ketika mengonfirmasi ke pihak bank, gajinya ditahan dan diarahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Iqbal menegaskan gaji yang tertahan akan dibayarkan dan dirapelkan. Gaji diproses semua berproses secara normal, ujarnya. Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menambahkan pengembalian status kedua guru tersebut sudah diurus. Ia sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan juga Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Farullah, untuk mendapatkan surat pembatalan pertimbangan teknis jadi dasar penerbitan SK Gubernur. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama terkait dengan gedung Triple C ataupun juga Celebes Convention Center di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, terlihat tampak tidak terurus. Bangunan yang telah lama tidak difungsikan ini tampak mengalami kerusakan mulai dari penurunan lantai sekitar 20 cm, kemudian juga retakan pada struktur hingga bagian dalam yang kosong dan tidak terawat. Area luar gedung juga menunjukkan retakan parah serta penurunan pondasi yang menandakan deformasi bangunan yang cukup signifikan. Lalu Tribuners, kita beralih pada halaman 3, Koran Tribun Timur dengan headline berita Jalan Waituwo hingga tua di aspal tahun ini. Kementerian PUPR kucurkan dana 50 miliar rupiah. Pembangunan ruas jalan di Desa Waituwo dan juga Desa Tua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dikerjakan pada Desember 2025. Proyek sepanjang 9,7 km ini menjadi kabar gembira bagi warga Kecamatan Majauleng yang telah menantikan jalan beraspal selama puluhan tahun. Kepastian tersebut disampaikan usai tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan meninjau lokasi sesuai usulan Pemda Wajo. Total panjang jalan 9,7 km bila tidak ada kendala. Konstruksi dimulai Desember ini dengan skema multi-years contract. Jalan ini menggunakan aspal hot mix sesuai detail engineering design atau DED dari Pemda Wajo. Sekira 4 km ruas jalan belum masuk tahap pengerjaan karena membutuhkan justifikasi teknis lanjutan. PLT Kepala Dinas PUPR Wajo, Andi Pameneri, memastikan proyek tersebut dikerjakan melalui program Impres Jalan Daerah. Tim dari Balai sudah meninjau lokasi dan warga menyambut proyek ini dengan haru. Kepala Dusun Paung, Anto, menyebut pembangunan tersebut menjadi sejarah baru bagi desanya. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, akhirnya jalan di dusun kami dibangun dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkannya. Sementara Kepala Desa Waituwo, Andi Muhammad Amin, menilai proyek ini merupakan hasil perjuangan panjang sejak diusulkan 7 tahun lalu melalui Musrenbang, dan ia berharap pembangunan berlanjut hingga Desa Wajoriaja pada 2027. Anggota DPRD Wajo, Mustafa, menyebut pekerjaan mulai dari Dusun Cirowali, kemudian juga Desa Waituwo, Kecamatan Tanah Sitolo, hingga Desa Tua, Kecamatan Majauleng. Proyek sepanjang 9,7 km ini dengan lebar 5,5 meter ini menggunakan anggaran Kementerian PUPR melalui APBN sekira 40 hingga 50 miliar. Ia berharap pembangunan ini meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga dua kecamatan. Mewakili masyarakat, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan jalan ini demi kemajuan bersama. Kemudian Pemprov kucurkan 522 miliar rupiah bangun infrastruktur Wajo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan alokasikan anggaran 522 miliar rupiah untuk membangun dan juga meningkatkan infrastruktur Kabupaten Wajo. Anggaran itu kemudian fokus pada perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi jalur utama penghubung antar wilayah di Wajo.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain perbaikan jalan provinsi, kami juga menyiapkan alokasi khusus 200 miliar rupiah untuk pembangunan jalan dan jembatan Wajo pada 2025 hingga 2027, katanya belum lama ini. Program ini diharapkan membuka akses ekonomi baru, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung aktivitas sosial keagamaan di berbagai wilayah. Sebagai bentuk dukungan tambahan, Pemprov Sulsel telah menyerahkan dana pendamping senilai 5 miliar rupiah kepada Pemkab Wajo untuk menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Adapun sejumlah ruas jalan provinsi di Wajo yang menjadi prioritas peningkatan meliputi Batas Sopeng Ulu Galung sepanjang 12,16 km, kemudian Impa-Impa menuju Anak Banua dengan panjang 16,90 km, selanjutnya Anak Banua menuju Malake, kemudian sampai pada Batas Sidrap 28,60 km, kemudian Solo dan Paneki, lalu berlanjut ke Kulampu 45,87 km, dan Doping hingga Atapange 15,82 km. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Bupati Takalar mengatakan Koperasi Desa kunci Takalar maju. Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daengmanye tegaskan penguatan koperasi desa menjadi kunci untuk mendorong kemajuan Takalar dalam 5 tahun ke depan. Disampaikan saat memaparkan arah kebijakan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam sesi materi khusus pada pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Koperasi di Balai Latihan Kerja Takalar pada Kamis 13 November. Materi disampaikan di hadapan 220 peserta berasal dari seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Takalar. Daengmanye menekankan koperasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah 2025-2029, tepatnya pada prioritas kelima berfokus pada penguatan BUMD, kemudian juga BUMDes dan UMKM. Kemudian koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Saat ini Takalar memiliki 110 unit koperasi merah putih dan terdiri dari 86 koperasi desa dan 24 koperasi kelurahan. Dengan 47 koperasi telah di-launching dan mulai beroperasi. Pemerintah menargetkan 100 koperasi desa per kelurahan launching pada Maret 2026. Didukung regulasi berupa SK Satgas, pembentukan KDK-MP, dan Ranperbub, percepatan pembentukan koperasi yang telah disinkronkan dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel. Pembinaan difokuskan pada 47 koperasi aktif termasuk dengan aktivasi Simkopdes dan juga penyusunan proposal bisnis ke Bank Himbara. Bupati juga memperkenalkan slogan pembangunan daerah Takalar cepat, cepat berpikir, cepat bertindak, cepat hasilnya, sebagai dorongan bagi pengurus koperasi untuk bekerja cepat dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika koperasi kuat, maka desa kuat juga, dan jika desa kuat, Takalar akan menjadi daerah yang maju dan membanggakan. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan KUA Ulaweng, stop pernikahan dini. Kantor Urusan Agama Ulaweng gelar penyuluhan perlindungan anak untuk mencegah kekerasan dan pernikahan dini di Balai Desa Lama Karaseng pada Jumat 14 November 2025. Kegiatan ini diikuti puluhan orang tua, tokoh masyarakat, dan juga perangkat desa. Kepala KUA Ulaweng Muhammad Saleh menekankan pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak serius pada kesehatan, pendidikan, dan kesiapan emosional anak. Ia menegaskan perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah, dan kesadaran orang tua dan masyarakat menentukan terciptanya lingkungan ramah anak. Selain itu, materi tentang kekerasan tersembunyi dan pola asuh. Peserta dibekali strategi pencegahan, kemudian termasuk juga komunikasi positif dalam keluarga, pengawasan terpadu, dan juga penguatan
peran tokoh agama, serta perangkat desa. Camat Ulaweng, M. Aryananda, mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyatakan pemerintah kecamatan siap mendukung penuh upaya pencegahan kekerasan dan pernikahan dini. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9, Koran Tribun Timur dengan headline berita 6.607 honorer jadi P3K paruh waktu. Sebanyak 6.600 tenaga honorer di Kota Makassar resmi naik status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memimpin upacara pelantikan dan juga penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K tahun 2024 dan juga P3K paruh waktu tahun 2025 di lapangan Karebosi pada Jumat 14 November 2025. Pelantikan ini menandai langkah penting pemerintah kota dalam memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan status dan juga kesejahteraan pegawai yang selama ini mengabdi bertahun-tahun. Selain P3K paruh waktu, 329 P3K tahap 2 formasi 2024 juga dilantik, mencakup tenaga teknis, kemudian juga kesehatan, dan guru. Munafri mengatakan, pelantikan merupakan penghargaan terhadap pengabdian para pegawai yang telah lama bertugas di lingkungan Pemkot Makassar. Saya tahu betul, banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Pengabdian panjang tersebut adalah wujud loyalitas, kesetiaan dan juga komitmen yang patut kami apresiasi setinggi-tingginya. Seluruh pegawai yang dilantik telah melalui proses seleksi dan juga verifikasi ketat untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan juga integritas yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Munafri juga menegaskan proses pengangkatan P3K harus berlangsung jujur dan sesuai dengan ketentuan. Setiap bentuk pelanggaran, manipulasi dokumen ataupun juga keterangan tidak benar dapat menjadi dasar pembatalan keputusan pengangkatan. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran kecurangan, manipulasi dokumen ataupun juga pemberian keterangan yang tidak benar, maka keputusan pengangkatan dapat dibatalkan. Tidak ada kompromi untuk hal ini. Kemudian pemerintah Kota Makassar menuju tata kelola pemerintahan berbasis Human Capital Management. P3K yang baru dilantik dituntut adaptif, disiplin, serta berorientasi pada hasil. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengajak seluruh pegawai menjaga komitmen dalam pelayanan publik dan juga menjadikan momentum pelantikan sebagai awal pengabdian baru bagi Kota Makassar. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham mengatakan momentum ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di Makassar. Ia berharap para pegawai yang menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, kemudian juga dengan hati yang tulus untuk melayani masyarakat. Bersama-sama kita membangun Makassar yang lebih inovatif, inklusif, dan juga berdaya saing. Kemudian berita lain Tribuners dari halaman 9 terkait dengan aset negara menjadi pusat kreativitas. Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan aset negara melalui untuk kepentingan publik. Aset strategis di Jalan Nusantara nomor 109 ini jadi Gedung Makassar Creative Hub yang berlokasi di Nusantara. Gedung 5 lantai ini dirancang sebagai ruang kolaborasi, kemudian juga galeri seni, ruang produksi konten, hingga area urban farming. Fasilitas ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif melalui kegiatan inkubasi, pameran, dan juga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dirjen Kekayaan Negara Kemenku Republik Indonesia, Rional Silaban, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan misi Lembaga Manajemen Aset Negara untuk mengelola aset negara secara produktif dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi. Ia menyebut langkah Pemkot Makassar sebagai contoh baik pemanfaatan aset negara untuk generasi muda. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan Creative Hub di Pantai Losari sudah tidak mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat, sehingga MCH Nusantara menjadi solusi untuk memperluas ruang belajar, berkreasi, dan juga meningkatkan keterampilan anak muda Makassar.
Berbagai aktivitas yang sudah dijalankan, mulai dari pelatihan wirausaha, produksi konten kreatif, kemudian juga hingga kolaborasi nasional, internasional seperti casting film Netflix, dan rencana kerjasama dengan Apple Academy. Kami ingin menghadirkan ruang yang inklusif, gratis, dan juga benar-benar memberi kesempatan anak muda untuk berkembang dan bersaing. Pemkot mencatat penurunan tingkat penggunaan dari 11% menjadi 9%. Salah satunya karena peran MCH dalam membuka peluang kerja dan wirausaha. Pemkot berencana menambah 2 MCH tahun depan. Kemudian Munafri Arifudin mengatakan, ayo perkuat kampus dan juga pemerintah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin mengajak seluruh alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memperkuat sinergi kampus dan juga pemerintah demi kemajuan bersama. Hal ini ditegaskan Munafri usai dilantik sebagai Ketua IK FH Unhas periode 2025-2029. Pelantikan dihadiri Ketua Umum IK Unhas Pusat yang juga Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Ballroom Hotel Claro Jalan APP Terani Makassar pada Jumat 14 November 2025. Juga Rektor Unhas Profesor Jawaluddin Jompa, para Wakil Rektor, jajaran dan pengurus IK Unhas serta Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Momentum ini menjadi bagian dari rangkaian pelantikan serentak pengurus IK, mencakup IK Fakultas Ilmu Perikanan dan juga Kelautan serta Fakultas Peternakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, pengurus IK Unhas Sulawesi Utara dan IK Unhas Jepang. Munafri menegaskan tekad kuatnya dan harapan besar terhadap peran strategis alumni dalam memajukan kampus sehingga perlu kolaborasi lintas alumni. Menurutnya, Fakultas Hukum Unhas memiliki potensi besar yang mampu bergerak dan juga memberi pengaruh pada berbagai sektor kehidupan. Mari setiap elemen yang ada, baik dari pimpinan dan tataran sosial masyarakat maupun yang bergerak di dunia usaha, kita bersatu dan berkolaborasi. Ia meyakini kolaborasi dan juga kebersamaan seluruh fakultas di Unhas akan menjadi kekuatan yang penting dalam membangun institusi yang semakin kuat dan juga berwibawa. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga Tribun Family Card dengan nomor 081 1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.